Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan hari ini kita kembali belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup orang percaya, sampai hari ini kita terus mengalami apa yang namanya dimurnikan. Dan kita tahu bahwa ketika umat Tuhan dimurnikan, kita akan menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Dan ini adalah gambaran seperti emas yang murni, Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang emas, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mendengar kata pure gold, ya, atau emas yang murni. Emas yang murni adalah logam yang berkilat dan mudah ditempa karena memiliki sifat yang lentur. Proses untuk memurnikannya, emas dari materi-materi yang menempel adalah melalui proses pembakaran. Di saat emas sudah mencair, berbagai macam kotoran seperti logam tembaga, kuningan, dan kotoran-kotoran yang lain yang melekat itu akan terpisah. Semua kotoran yang menempel pada emas itu pun tidak akan bersih seluruhnya pada pemanasan yang pertama. Namun harus dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni, bebas dari segala macam campuran logam lain dan dari segala kotoran. Ya, itulah kehidupan manusia atau orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk semakin dimurnikan sehingga kita menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita dimurnikan untuk menjadi lebih mulia. Kita akan baca di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Kita tahu sejarah tentang kehidupan Ayub ditulis di dalam Alkitab. Dia adalah tokoh yang menjadi standar kehidupan manusia di bumi ini yang memiliki perkenanan, yaitu yang diproses oleh Tuhan sehingga dia menjadi seorang yang mulia di mata Tuhan. Ya, banyak juga contoh-contoh yang lain orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Namun dalam ayat ini menjelaskan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, Ayub mengungkapkan bahwa seluruh kehidupannya Tuhan tahu. Dan seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah ungkapan Ayub. Bagaimana dirinya diproses sedemikian rupa untuk menjadi sesuatu yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sejarah Ayub juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang taat, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dalam sejarah kehidupannya. Bahkan dia orang yang paling kaya pada zamannya. Dan ini adalah menjadi cita-cita kerinduan semua orang tentunya. Dan hari ini sekali lagi kita akan kembali diingatkan dengan firman Tuhan supaya kita benar-benar menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak hanya harta kekayaan, tidak hanya nama yang terkenal dan dikenal, namun yang pasti adalah yang menjadi kerinduan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita melihat bagaimana emas itu dimurnikan sedemikian rupa, dia harus mengalami satu pembakaran yang diulang-ulang supaya menghasilkan emas yang betul-betul murni. Dan bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa kotoran-kotoran dan logam-logam yang masih menempel di emas itu bisa bersih? Yaitu pertama, ketika cairan emas murni itu menjadi berkilat dan bisa memberikan pantulan seperti kaca. Ya, ini adalah gambaran hidup yang memancarkan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. 1
Saya akan bacakan ayat ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi selama kita menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, kita terus mengalami satu pemurnian iman, ya, kehidupan kita semakin disucikan, ya, kita semakin dikuduskan, ya, melalui banyak hal, ya, sehingga ayat 6 saya akan lanjutkan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah ayat yang ke-7, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah Bapak Ibu Saudaraku tujuan daripada ketika umat Tuhan dimurnikan seperti emas. Ya, dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, ujian, pencobaan, tantangan, masalah yang kita hadapi itu adalah seperti api yang memurnikan iman kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami sampai hari ini, mari jadikanlah semuanya itu adalah proses untuk menunjukkan iman kita, kemurnian, kesungguhan hati kita, iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita yang tidak pernah luntur, ya, keyakinan kita yang tidak akan pernah goyah ketika kita menghadapi segala masalah dalam hidup ini, karena kita percaya bahwa hidup kita sedang dimurnikan, iman kita sedang dimurnikan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini ungkapan penulis di dalam 1 Petrus ini. Dia ingin mengajar kepada kita, ya, walaupun kita belum melihat Tuhan, namun kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita berharap Tuhan selalu memberikan kita kekuatan sampai akhir. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian kita tetap percaya kepada Dia sekalipun sekarang kita tidak melihat Dia, ya. Dan kita bisa bergembira dan bersukacita, ya, karena kita akan mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan satu sukacita yang tidak terkatakan. Kenapa? Inilah pengharapan kita. Dan itu harus diuji Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa tetap bersukacita, kita bisa tetap mengalami satu kegembiraan karena kita ada sesuatu yang kita yakini yang akan kita dapatkan, yaitu bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, seperti emas yang harus dipanaskan, ya, terus menerus, ya, berkali-kali, untuk kita bisa memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman, di tengah-tengah ujian, badai persoalan. Kristus akan terpancar melalui kehidupan kita. Amin. Jadi berbahagialah orang-orang yang terus dimurnikan sampai hari ini. Dan bersyukurlah kita jika kita masih menerima atau Tuhan izinkan datang ujian, persoalan menimpa hidup kita. Bukankah kita pernah mendengar kisah tentang Ayub? Dia harus mengalami masa-masa yang berat, mulai dari hartanya habis, anak-anaknya meninggal semuanya, dan bahkan istrinya suruh mengutuki Tuhan. Ya, ini masa-masa yang berat bagi Ayub.
Namun Ayub percaya di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ujian, dia percaya bahwa dia sedang mengalami satu proses yang namanya dimurnikan dalam iman. Sehingga Ayub mendapatkan kembali 2 kali lipat berkat Tuhan yang pernah dia terima. Ini juga menjadikan kita orang-orang yang percaya, yang hidup di akhir zaman ini, Bapak Saudaraku, memiliki satu keyakinan seperti Ayub, bahwa hidup kita ini akan selalu mengalami proses untuk semakin mulia. Amin. Poin yang kedua, Bapak Saudaraku, bagaimana emas itu bisa semakin mulia? Ya, bagaimana hidup kita bisa semakin mulia di hadapan Tuhan? Ketika emas itu mempunyai kadar yang tinggi, ya, untuk kadar yang tinggi itu 99,99%. Ya, yaitu memiliki bobot, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi emas yang mahal adalah emas yang memiliki kemurnian yang bernilai 99,99%. Dan ini perlu yang namanya pemanasan terus sering sampai betul-betul kotoran itu hilang. Dan ini menggambarkan sebagai umat Tuhan yang memiliki bobot nilai yang tinggi, mulia. Bagi manusia memang tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin, bagi orang yang percaya mungkin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhanlah yang memproses kehidupan setiap manusia. Jadi apa yang kita yakini sampai hari ini, yang kita imani sampai hari ini sebagai umat yang Tuhan pilih, yang Tuhan sudah panggil, mari kita kerjakan bagian kita. Kita percaya saja, Tuhan pasti yang akan memampukan, Bapak Ibu Saudaraku. Kembali Bapak Ibu Saudaraku, harga emas cenderung naik dari waktu ke waktu. Orang suka dengan emas, baik perhiasan ataupun sarana investasi atau tabungan. Di pasaran emas ada yang mempunyai kadar nilai 14 karat, 18 karat, 22, dan bahkan sampai 24 karat yang tertinggi. Yang mempunyai nilai 99,99%, yaitu ketika emas itu bersih dari kotoran dan juga dari logam yang bukan emas. Begitu juga dengan kehidupan kita. Amin, Bapak Saudaraku. Jika hari ini harga emas 1 gram kurang lebih 900.000, Bapak Ibu Saudara, dan itu akan terus mengalami peningkatan. Ya, dari tahun ke tahun akan semakin naik. Itu adalah gambaran seperti orang-orang percaya. Ketika hidup kita semakin terus diuji, hidup kita semakin diproses oleh Tuhan, Tuhan yang di surga melihat sampai nanti kita akan mulia seturut dengan kehendaknya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bagaimana kita bisa menjaga hidup kita tetap mulia di hadapan Tuhan? Tentunya kita juga harus menjaga hati kita. Karena segala sesuatu berasal dari hati. Bahkan ucapan perkataan kita itu berasal dari hati kita. Mari kita terus belajar apa yang keluar dari mulut kita. Kita harus betul-betul menjaga hati kita. Supaya firman Tuhan, pribadi Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Bukankah kita pernah mendengar satu lagu yang mengatakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ya, kita semakin kecil, Yesus semakin besar. Itulah yang Tuhan harapkan, yang Tuhan rindukan bagi kita semua umat Tuhan. Sehingga kita menjadi umat yang menang dalam menghadapi segala tantangan zaman ini. Karena Yesus berperan aktif dalam hidup kita. Kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Yesus yang terpancar keluar seperti emas yang murni, ya, yang memancarkan cahaya, yaitu cahaya yang menerangi kegelapan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Robert Schuller berkata, jagalah hatimu tetap benar, dan imanmu akan menyala terang benderang. Ini tokoh yang juga memberikan satu statement yang bagus,
yaitu supaya kita menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan tetap terus menjaga hati kita untuk semakin dimurnikan, diproses sedemikian rupa seturut kehendak Allah, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Dan ini adalah kerinduan kita umat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia menyertai orang-orang yang percaya dan tekun mencari Dia, bahkan tekun berharap kepada Tuhan. Amin saudaraku. Tetap bergairah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan dan belajar firman-Mu. Ajar kami untuk tetap siap dan teguh menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Dengan segala ujian tantangan zaman ini, persoalan yang kami hadapi, itu justru menjadikan kami semakin murni di hadapan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan, dan sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami tidak bercacat celah. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkatilah umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau yang menopang kehidupan mereka, Engkau yang memampukan mereka, apapun persoalan, tantangan yang sedang mereka hadapi, masalah seberat apapun Tuhan, Engkau campur tangan, supaya mereka mengandalkan Engkau, dan kami percaya Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah sepanjang hari ini, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Memberkati keluarga kami, Engkau memberkati lingkungan dimanapun kami berada. Berkati kota kami di mana kami berada, bangsa dan negara kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Haleluya. Hidupku Amin. Tuhan Yesus memberkati. menggenapi firman